Halo sahabat galeri, pada video kali ini kita akan membahas langkah sebelum memulai day trading. Day trading seperti artinya yaitu trading harian, di mana kita melakukan transaksi pada hari itu juga. Day trading memiliki poin yang penting, yaitu kita harus memilih perusahaan atau sekuritas dengan komisi yang murah. Dikarenakan ada banyaknya perusahaan efek, maka dalam memilihnya, penting untuk mengakses homepage dari masing-masing perusahaan. Kemudian, periksa produk dan layanannya. Dan karena hampir semua perusahaan efek mendemokan online trading, maka pastikan pilih perusahaan efek yang memiliki tayangan online trading yang mudah dioperasikan. Setelah langkah memilih perusahaan tadi, kemudian kalian sudah dapat memulai membuka rekening dana investasi pada perusahaan yang telah kalian pilih. Sebagai informasi, hampir semua perusahaan efek itu menerapkan Advanced Receipt System atau sistem pembayaran di muka. Maksudnya, kita hanya bisa melakukan transaksi jual beli sebesar uang yang ada pada rekening kita. Nah, untuk sistem pembayaran trading online ini sendiri, mulai diberlakukan liberalisasi biaya komisi atau fee untuk online trading pada Oktober 1999. Sistemnya memperbolehkan kita untuk memasukkan uang sampai beberapa hari kemudian. Jadi, dalam hal ini, semakin banyak modal, maka akan semakin ideal. Namun, harus diingat, bukan berarti semua modal yang kalian miliki digunakan untuk transaksi. Penting untuk membagi modal yang kalian miliki, yaitu membagi dari modal investasi dan juga modal untuk biaya lainnya, dengan tujuan agar keuangan kalian dapat tetap teratur dengan baik. Setelah pembahasan tadi, jadi apa itu trading yang sebenarnya? Trading itu diibaratkan seperti game, tapi game apapun pasti ada aturannya, bukan? Nah, begitupun dalam trading, kita perlu mengingat aturan-aturan seperti itu. Misalnya, di Jepang dilarang melakukan settlement on balance atau pembayaran selisih harga. Jadi, meski menjual dan membeli saham emiten yang sama pada hari yang sama juga, kita tidak bisa membayar hanya dengan nilai selisihnya. Masing-masing transaksi harus diselesaikan dalam 3 hari kerja berikutnya. Kemudian, untuk hal ini, pada Amerika Serikat sendiri diizinkan melakukan settlement on balance dengan tujuan untuk lebih merangsang perdagangan saham pada negara. Jika aturannya seperti itu, apakah kesempatan yang dimiliki Jepang lebih sedikit dibandingkan Amerika Serikat? Tentu bukan seperti itu. Seperti yang kita ketahui bahwa aturan transaksi settlement balance itu sangat kompleks. Contohnya, ada yang bisa dan tidak bisa dianalogikan dengan transaksi settlement on balance. Berikut adalah contoh analogi dengan settlement on balance. Jadi, transaksi cash jika diperdagangkan dilakukan pada hari itu juga atau day trading tanpa uang pembelian. Meskipun sudah ada uang pembayaran, pembelian emiten dilakukan secara day trading. Uang pembeliannya dibayarkan hingga 4 hari sejak tanggal transaksi dilakukan. Kemudian dijual, dan pada hari itu juga emiten yang sama dibeli lagi senilai dengan hasil penjualan. Sehingga kita hanya perlu membayar uang senilai dari pembelian awal tadi. Sedangkan contoh yang tidak dapat dianalogikan dengan settlement on balance yaitu saham yang ada dijual dan pada hari itu juga dengan emiten dan jumlah yang sama dibeli kembali, sehingga uang penjualan digunakan untuk membeli dan kita hanya membayarkan selisih dari harga jual beli tadi. Nah, itu dia beberapa contoh yang bisa dan tidak bisa dianalogikan dengan menggunakan transaksi settlement on balance. Nah, itu dia video langkah yang dapat dilakukan sebelum memulai day trading. Tetap ingat, dalam pemilihan perusahaan atau sekuritas, modal, dan juga aturan-aturan yang perlu diingat. Dan jangan lupa di-subscribe dan follow sosial media kita untuk video-video selanjutnya. Sampai jumpa!